Kan? Pertama, orang yang sempit gebi rezeki oleh Allah, tapi hantam dua sunnah Rasul. Yang kedua, muazin termasuk imam dalam halnya, dan yang kelhe. Yang kelhe kepada ahli Rasul, man qara'a Qur'ana. Sira orang agam qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Sira orang agam atau sira urinang yang membaca Al-Quran. Bahkan kebaca Al-Quran ibtigha'a wajhillah, karena persoalan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, mari kita sampaikan puji hadirat Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah petunjuk. Semoga kita dapat mengerjakan berbagai hal perintah Rasul dan Allah. Selawat salam mari juga yang sampaikan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahlul bait beliau sekalian dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kemudian yang Tuhan hormati para jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bacul sampaikan sambungan Sabtu yang lalu. Naleh boh golongan di mana dalam golongannya ba'uro kiamat kho yang gejak bekasturi. Kho yang gejak adalah membawa kebahagiaan yang luar biasa. Pertama yang kali sudah selesaikan urang warajulub tulia birrizqi fid dunya falam yashghalhu bidzalika anil akhirati. Yang pertama, golongan pertama, orang agam atau orang inang yang gebi sempit rezeki lah Allah. Kehidupan dunia morak-marit. Rezeki terbatas. Rezeki juga sebuah hal menjadi prinsip bagi kelompoknya atau bagi orang-orang yang kagum Allah SWT. Namun dengan rezeki yang sempit, yang hanya leluasa dalam bekerja atau dalam membeli, tapi goanyan hantam pernah, yaitu syughul, melalaikan diri tentang mengingat Allah. Rezeki sempit, persoalan paling tidak 7 buah sunnah Rasul tetap melaksanakan atau dilakukan. Yang luar biasa kelompoknya. Rezeki sempit, sunnah Rasul hendak pernah tinggal, yang kamu tulis hebat 7 buah. Bisa khatam Quran di bulan 3, bisa khatam Quran di bulan 3, yang luar biasa. Ini kelompok yang kali dah sampaikan. Maka oleh karenanya, dia anji alasan. Umahnya hanapu baju, umah hanapu je, hanapu anji alasan. Ya. Golongan yang kedua yang kada sampaikan, orang muazin. Wate muazin, wate gazan. Yadur Rahmanu ala ra'sil muazzini. Jaro Allah. Bayangkan kayak jaro dia, kan? Yang ka persoalan lain. Kalau ilmu tauhid yang ajiuh persoalannya. Siro muazzin apabila kena mulai azan, yang gicok jaro Allah gepudu ateh oleh urang muazzin. Selama golom selesai muazzin, gehoi orang gaya ibadah, jaro Allah hana gebinah-binah. Selesai muadzin, jaro Allah gebinah.
Nyan kelompok yang kedua. Jadi dalam halnya beta anggap punan remeh hurung mazin, termasuk imam juga. Imam kelebihan lebih daripada hurung mazin. Dan imam itu sebagai estafet daripada Rasul. Asa Rasul draw sabi imam. Berarti menyoktenyo ada imam yang kata cok istilah haji silsilah Rasul. Maka menyo kagetanyo kaji ke ule, imam yang kan ule lokomotif. Kanan tajam ibu pelung, tajam ke pelung likut. Mulai ibu pelung mulai. Jadi ada kata cok posisi estafet Rasul sebagai dia imam, maka harus dijaga dia imam. Harus dijaga putra yang harus dijaga. Dijaga bina perlakuan Rasul, sikap Rasul, sopan santun Rasul harus dimiliki oleh seorang imam. Hanya ledang imam bedah bola coy bola han alihnya. Nya hanya ke posisi imam. Jadi ada kata dan draw ke imam harus dijaga babah, dijaga mata, dijaga but, dijaga segala-gala jaga yang nawa Rasul. Nyo karo de kajit ke imam. Nyohan kagak beda dem imam kecuali hanam sodong li. Kali kamai kati minit ana sodong li yang ka terpaksa. Kedua buah kelompok. Kan? Pertama, uri yang sempit gebi rezeki oleh Allah. Tapi hantam dua sunnah Rasul. Yang kedua, muazin termasuk imam dalam halnya. Dan yang kelhe. Yang kelhe kepada ahli Rasul. Man qara'al Qur'ana. Sira ura agam qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Sira uri agam atau sira urinang yang membaca Al-Quran. Bahkan kebaca Al-Quran ibtigha'a wajhillah karena persoalan kalam Allah. Karena persoalan perintah Allah. 22 boh kelebihan gedenya baca Al-Quran yang hana mungkin lo sampaikan dino lagi hababno cukup le faedah gedenya baca Al-Quran. Termasuk salah satunya kelompok lainnya uri yang sering baca Quran adalah membuka kebodohan gedenya dalam hal sisi-sisi ilmu dan dalam hal tawadhu kepada Allah. Ini salah satunya adalah cara membaca Quran. Maka di malaikat wate gebutibi kalam Allah Taha. Baru 2 buah gebutibi kalam Allah. Selainnya gelom, saya dengar oleh malaikat luar biasa. Munyo umat diteme baca kalamnya. Tahanya 2 buah kalimat saja. Luar biasa kehebatan umat-umat, manusia-manusia, makhluk-makhluk yang bisa membaca kalam Allah. Yang bisa membaca kalimat Taha benda. Yang baru 2 buah kalimat. Apalagi dah khatam. Maka baca Qurannya na 22 buah kelebihan dalam hal gedenya kehidupan di dunianya. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah SWT, maka legedanya harus tak berantas, harus tak lawan kebodohan-kebodohan yang nak bagdanya. Ketidak mampu gedanya memikirkan dalam hal ilmu Allah, baik fikih maupun lainnya harus tak berantas. Cara memberantas dalam ilmu tasawuf nak begah na 2 hal. Cara gedanya berantas kebodohan. Salah satu kebegah dalam ilmu tasawuf, bila bodoh gedanya akibat kelalaian duniawi, ghaflah. Jadi kebodohan akibat kelalaian dunia. Akibat kelalaian dunia, handa deme perbuat ibadat karena handa deme semiki kiban hukumnya, kiban hukum jih, kiban kelebihannya, kelebihan jih handa deme semiki akibat dia sibuk tetapi dalam persoalan ekonomi.
Karena umum ji orang yang sibuk ada ekonomi, ada rezeki. Sehingga kedanya lama-lama menjadi tertutup dalam ilmu atau yang disebut dengan kebodohan. Maka menurut pandangan ilmu tasawuf, orang yang model lagi yang bila berzikir supaya yang tuntas kebodohannya. Sebab zikirnya membawa ketenangan jiwa dan akhirnya untuk bisa mewujudkan renungan yang mendalam akibat zikir. Maka menyogedanyo buat berzikir, malah sebab berzikir seolah-olah nyambuk sunat. Nya lama kelamaan kebodohan kedanya terus hana terbuka akibat malas berzikir. Nekalan maaf cakap di masjid Kedanyo, di masjid Cunda, di mana masjid sampai. Selesai salat sembahyang di maghrib, isya. Paduk persen yang tebik laju, hana tapu habis. Paduk persen yang duduk termenung berzikir kerok, sekalipun hana imam. Paduk persen. Nya dah begah tapi keror-rod. Paduk persen yang berzikir setelah setiap salat. Subhanallah 20 lega. Alhamdulillah 20 lega. Allahu Akbar 20 lega. Paduk ror. Assalamualaikum, assalamualaikum. Paling-paling yang dah kebar ilmu Al-Fatihah ke jual Al-Fatihah. Nyampu ke jual luar. Bahkan hana ketenangan buat orang-orang lagi karena mengingat zikir persoalan kecil. Padahal zikir adalah hubungan kedanya dengan Allah. Terutama di dalam hati kedanya terutama dalam akal kedanya adalah inspirasi terhadap pemikiran terhadap Allah. Jadi dengan demikian, dengan kedanya berzikir, sering berzikir, pertama mentambah khusyuk dalam ibadah. Yang kedua, membuat akal kedanya hanali lontar lantung dalam hal pemikiran duniawi. Sering dia berzikir. Sebab yang perlu ada begat kedanya supaya kedanya yajik ke manusia yang sempurna iman, yang sempurna. Hanya dua persoalan ji. Tujuan kedanya yang pertama, akal itu berterisi dengan ilmu dan hati berterisi dengan ilmu juga. Ini yang bahaya tak manusia. Yang pubruk manusia, yang pegat manusia dua hal. Hati dan akal. Hati dan akal lain hana. Jaro hana buruk manusia. Jaro hana fungsi ini untuk diperintah kaki jak wajah masjid hana. Babah pimenan hana. Babah jaro mata nyan memandung diperintah li hati atau li akai. Maka apabila hana diperintah li akai, jaronya ha bergerak untuk mencuba-cuba. Yang mudah yakin dan pasti jangan. Ha bergerak untuk mencuba. Jadi dua yang harus kita perbaiki, hati dan akal. Sehingga dalam kitab tertentu berkata akalnya adalah tentera malaikat. Yang dengar dalam YouTube kan, nak sampaikan. Akal tentera malaikat. Mana tentera malaikat? Bila akalnya tak isi dengan akal yang sehat, lagi posisi akal Rasul paling tidak lagi apa benar 42% dari posisi akal Rasul, maka itulah sebagai penyambung daripada kehendak malaikat. Artinya orang-orang yang gerakai, orang-orang yang bicaranya benar, orang-orang yang hana bohong, orang-orang yang terus berzikir karena berpikir zikirnya adalah sebuah hal yang baik, maka selalu malaikat rahmat menitipkan sayapnya. Kemana menitipkan sayapnya? Artinya gelindungi gedanya oleh malaikat dalam hal-hal yang mencelakakan dia. Malaikat sayang kepada manusia. Contoh
malaikat gelindungi manusia. Salah satu contohnya. Ni cikalan anak umik yang dapat langayun hana urang kalan masirau be. Ya mioro ji mutu ji melimong mete layun hana bubu. Getampung oleh malaikat. Inilah kelebihan. Masirau tapi hana sokalan. Dan beda ni hanja cik dan tahu ji lagi nya. Tahu ji kag depu rejinya uji dia kan. Tapi gerau yang namit. Dah kala gedayang tajak dalam kesibukan yang luar biasa. Lalu lintas yang luar biasa. Di sisi di celah-celah tersendiri gepusiblah gedayang han mopo. Itu adalah malaikat. Maka bila gedayang gen akal, akalnya sebagai tentera malaikat, penolong daripada malaikat yang bisa menaung gedayang. Hawa nafsu adalah tentera syaitan. Menuruti hawa nafsu yang tentera syaitan dalam catatan tasawuf. Bermakna adiji putra yang tak nak pegat dia katanya karena keinginan nafsu. Hana ada fikirnya Al-Quran, hana ada fikirnya hadis, hana ada fikirnya menentang agama. Ku yang galak tak ingin hawa nafsu nyan berarti katanya kada tolong syaitan. Karena hawa nafsu yang jahat adalah tenteranya syaitan. Mana tentera syaitan? Artinya keinginan syaitan. Jijuk tentera-tentera je supaya katanya menyeleweng dalam berbagai hal perbuatan yang melanggar dengan ketentuan Allah. Ini maksud dengan tentera syaitan. Maka oleh karena demikian, mau tidak mau oleh katanya harus talasuri artinya tak tambah hati katanya berterisi dengan ilmu dan menancit pikiran berterisi dengan ilmu. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah SWT. Leboh golongan yang disampaikan dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Semoga legedanya bisa diamalkan. Pertama, orang yang sempit dalam ekonomi tapi hanya tinggal berjamaah, hanya tinggal berquran. Hanya gedanya mampu baju hubu menutup aurat, kabih yang lain hanya mampu li. Hanya pernah tinggal tentang perintah Allah. Miumnya tekalan dalam kitab-kitab lain, orang yang model lagi nyoyo luar biasa lah gejuk oleh Allah SWT. Luar biasa cobaan dalam dunia disesuaikan dengan balasan Allah yang luar biasa datanya. Makin raya cobaan, uji coba oleh Allah, makin sungguh berat tak hadapi persoalan-persoalan tertentu. Justru Allah makin tambah luar biasa orang akhirat untuk balasannya. Tapi kadang-kadang dengan cobaan yang berat, na orang yang sampai kufur, na orang yang sampai suudzan kepada Allah. Inilah yang perlu diperbaiki hati, bunuh dan akal. Menyo kagat dua buah posisinya, katanya han mekilah bak dah begah sesuatu sehingga melanggar daripada ketentuan ilmu tauhid. Hai pada begah Allah hanadi, orang yang hana sebayang cukup kaya. Katanya roh sepuk masjid lepas katin. Nyan pu ka bahasa kaya. Nyan putra apabila katanya sekalipun hana ada begah ba orang. Lah mati lagi yang nandang. Iji hantar yang sebayang buat cepat bro. Tapi motor bukan sendiri belau ni itu makan katanya makin don dengan Allah makin cukup parah. Itu bahasa yang paling bahaya dalam ilmu tauhid. Bahkan bahasa yang paling bahaya dalam ilmu tauhid dan bahkan dakun akibat hati bunuh hana penuh dengan ilmu. Akai bunuh hana penuh dengan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan. Pertama, sempit dalam ekonomi kita yo, kedua salat berjamaah, kedua baca Al-Quran. Yang kedua, bila kita yo na posisi kesempatan tazan, silakan tazan. Yang kelih, posisi kita yo baca Al-Quran, baik dah tinggalkan. Lebih-lebih long di dalam bulan puasa.
Pegat target. Nyo kai damong lam puasa. Menyo hana leun khatam akhir daripada bulan Ramadan. Hal nun jak tahu. Pegat target. Pegat pui kan. Sesuatu perencanaan. Ki segala kenyan. Karena gedenya kadang-kadang harus terpaksa. Gedenya selamanya mesti napeng 1,000 2,000. Jaring tat tadi lan caleng, jaring tat dalam sedekah. Di dalam pendapat mazhab tertentu, gedenya harus paksa untuk melakukan sedekah. Tak paksa dro tu. Kiban jaronyo sering jibi. Sekalipun nilainya, tapi Allah bukan kekalian kepada nilai jumlah ribuan, tapi kekalian hatinya bagaimana? Kenal dalam Al-Quran, Allah hana kalian keturunan, hana kalian kecantikan, hana kalian kekayaan. Nah dalam Al-Quran, tapi Allah kekalian hati keikhlasan. Sekalipun 500 rupiah tadi dalam caleng atau tabung sedekah dan sebagainya. Dan yang harus paksa. Pakan na posisi nazar. Makna nazar kan dan mengkaui kepada Allah. Mengkaui sebagaimana yang ada tubuh dalam hukum fikih adalah bukan dasi binatang, bukan ini, bukan itu. Tapi mengkaui adalah untuk menambah ibadah. Pakan. Karena dalam pandangan hikmah haji, nah orang yang beradhai ibadah anda baca Quran. Maka menyosaki berat-berat hat, yang lebih ke orang yang mengkaui. Ya Allah, nubu boleh long. Akan lu baca Quran nanti mempaduk bahayat. Yang paling mati orang paling beradhai. Mengkaui laju. Potai kada mengkaui, kagak boleh lah Allah, mau tidak mau, kah sebuah kewajiban. Muyuhan ada baca Quran, dosa ada karenanya nazar. Ini salah satu bentuk hikmah kau. Maka di dalam mazhab tertentu, mengkauinya hanggebi. Maka karena gangga orang yang paling nyo ya Allah, punya pulih nyo, punya na rezeki, punya lebau gini, akan lumbi 10 juta ni tu berarti kerja antang sedekah. Punya gebi le Allah baru gede sedekah kan. Lamadan in hanya anak-anak kau dia. Gangga udahnya orang yang ni. Tapi namun demikian, mengkaui itu dibolehkan saja. Hukum ji sunat. So yang gelap mengkaui. Maka apabila gedenya agak beran dia baca pada ibadah tertentu, mengkaui lagi supaya gedenya terbiasa untuk melakukan ibadah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.